Oke, balik lagi di Ngobrol Santuy episode yang kedua. Sekarang aku bareng Nyoman Sarja Wiryadi alias Nyom Nyom. Halo, selamat siang. Siang nih Iya. Daniel. Ya, sekarang lagi siang. Ini klienku 000001. Klien yang paling pertama. Pertama, Ya, jadi di sini aku mau bahas pengalaman Nyom Nyom yang nurunin dari 120 kilo. 26, Ya. 126, Oh, sorry, 126 kilo sampai 75 kilo. 74, Oh, 74 terakhir ya? 74 terakhir. Sebenarnya aku agak kaku ngomong karena aku biasa ngomong pakai bahasa Bali sama dia. Betul. Jadi sekarang aku ngomong pakai bahasa Indonesia, aneh banget rasanya. Lebih kaku. Benar. Ya, sekarang kita mau muter-muter Denpasar sambil nyari kopi, sambil bahas juga pengalamannya Nyom-Nyom nurunin berat badan. Ya, kalau kalian mau tahu, aku ketemu Nyom-Nyom itu 2017 ya, 2017 pas lagi nongkrong ngopi di namanya Jenar Coffee. ya, tapi waktu itu kita masih apa namanya, masih Masih ngobrol-ngobrol biasa aja, nongkrong-nongkrong aja itu. nggak ada bahas soal diet, nggak ada Nggak bahas soal ada. apa, karena waktu itu aku juga kondisinya lagi jelek banget, masih pemulihan dalam cedera dan badanku juga gendut lah hitungannya dulu. Gempal, Ya, gempal lah gitu. Gempal. Dia juga masih bulat. super bulat. 2018 aku mutusin untuk kerja di gym lagi. Aku udah sempet nawarin dia gitu loh. Itu tahun Iya. depannya tuh. Coba 2018. Itu udah 2018. 18 Iya. bener. 2018 aku udah sempat nawarin dia, ngajakin dia buat olahraga karena memang dia ini sama sekali nggak ada niat untuk olahraga gitu loh. Sama Malah. sekali gerak nggak mau, pokoknya duduk makan. Duduk dan makan. Nah, karena waktu itu prinsipnya adalah kalau bisa makan kenapa harus olahraga. Waktu itu. Tapi keluhan di badan banyak sih, cuman ngerasanya sih baik-baik aja, padahal enggak. Dan 2019 lama ya kita nggak ada nongkrong lagi berdua. Lama nggak ada ketemu. Sesekali aja paling. Sekali aja ketemu. 2019 itu kan aku sempat udah keluar dari gym gitu. Udah keluar dari gym, masih jadi atlet bertanding. Terus 2020 aku mutusin, sebenarnya sih perencanaan dari 2019, cuman 2020 baru running. Nah, waktu itu tuh aku bingung siapa ya bisa jadi portofolioku pertama. Nah, dari situ dah pas banget tuh siangnya dia ngechat, si Nyom-Nyom ngechat lewat WA nanya soal olahraga gitu. Di waktu itu September apa Oktober 2019 tuh pergelangan kaki saya bengkak, kayak isi air gitu, tapi saya nggak tahu itu apa, karena nggak sakit nggak, dia biru juga nggak, dia cuma kayak gelembung gitu aja isi air. Saya pikir bakal hilang seminggu 2 minggu, nggak, bulanan nggak hilang juga, mulai kepikiran. Dari sana saya mutusin cek ke dokter, ngecek ke lab, akhirnya positif bahwa itu gula gitu. Waduh, gimana ya caranya? Saya nggak mau gitu. Dalam hati saya cuma mikir, saya nggak mau, gimana caranya saya harus lebih baik ketika itu, karena saya nggak mau, benar-benar nggak mau sekali kan membayangin efek lanjutan dari pola itu gitu maksudnya. Saat itu tiba-tiba pikiran itu aja. Soft openingnya Ya. Jenar Coffee. Jenar yang kedua ya. Jenar Kaliasem. Itu saya masih ingat tanggal 6 Januari 2020 soft openingnya. Itu saya datang sana. Soft opening nih. Datang. Ketemulah dia. Langsung saya kira, waduh. Ya. Setia juga datang. Ya. Waktu itu aku ngeliat story-nya Munir, jadi aku langsung meluncur aja ke Jenar 2 Kaliasem itu loh. Nah, di situ lah ketemu. Oh, bukan ngechat ya. Bukan ngechat. Saya bukan ngechat, ketemu di sana. Saya ingat tuh, wah, Setia nih. Langsung saya kepikiran, wah, tahun lalu udah sempet ditawarin nih, cuman sayanya cuek, saya nggak tak indahin aja gitu. Daripada nggak ngomong, mendingan tak
tak omongin aja deh gitu, sekalian say hi gitu. Nah gitu saya bilang, Set gimana, biasa basa-basi, baru saya nantinya ngomong, Set saya ada masalah begini, kondisi saya kayak gini, kondisi kayak gimana gitu. Dia nanya kondisi kayak gimana, begini, kamu mau olahraga gitu. Oh enggak, saya dulu nanya, kamu mau ngelatih saya nggak? Iya. Setia langsung bilang, oke, kapan gitu. Kaget saya, kapan? Langsung nih gitu. Langsung bilang, besok juga boleh gitu. Oh ya, nanti tak chat ya, baru dia bilang nanti tak chat ya gitu. Mungkin lagi 2 hari. Saya masih ingat. Iya, waktu itu dia bilang tanggal 7, cuma tanggal 7 rumahnya bocor kan karena hujan waktu itu. Tanggal 8 saya ingatnya tuh. Tanggal 8 baru latihan. Baru mulai itu. Baru latihan. Makanya kan tanggal 7 waktu itu. Di Renon itu. Di Renon. Renon pertama kali itu. Makanya kenapa foto-fotonya FBP kebanyakan di Renon gitu. Karena emang awalnya aku ngajar functional training emang awalnya di sana. Nah, waktu itu ya karena portofolio pertama, jadi memang keadaan ekonominya Nyom juga agak kurang baik pada saat itu ya memang nggak ada bayar-membayar maksudnya. Tapi benefitnya aku ngajar Nyom itu luar biasa sih menurutku, karena memang teman-temannya semua ikut semua ikut loh pada saat itu. Setelah ngajar Nyom juga ada hasil gitu loh, ada hasil ya. Dari saat itulah mulai FBP itu makin banyak dan aku juga ngajarnya full banget udah tahun lalu gitu loh. Sekarang sih juga udah mulai full lagi. Bahas soal diet nih, diet yang tak kasih ke Nyom nggak ada batasannya sama sekali sih. Nggak ada batasannya karena waktu itu aku cuma nyuruhnya dia puasa buat ngontrol makannya dia, kan dia makan banyak banget gitu loh. Indomie bisa 7, bayangin tuh Indomie 7. Telur berapa telur? 5. Telur 5, nasi 4 sendok centong itulah. Oh, bayangin tuh. Belum cemilannya. Belum cemilannya, kacang disco. Kacang disco sama stik keju. Stik keju tuh bisa 2 kilo dia makan sendiri. Kalau sekali makan sekilo biasanya. Tuh, bayangin tuh segitu loh. Gila. Hanya untuk ngunyah aja itu. Bukan berarti puasa itu bisa nurunin berat badan ya, enggak, beda konteksnya. Bukan kayak gitu. Puasa itu untuk kamu ngatur makanmu, ngontrol makanmu gitu loh. Kalau kamu kebiasaan tidak puasa misalnya, kamu nggak ada puasa, kamu bisa masukin makanan tuh setiap jam kamu masukin makanan terus ya, setiap menit kamu masukin makanan terus nggak ada berhenti ngunyah ya, susah juga nurunin berat badan. Makanya itu saya itu solusinya puasa biar bisa jam makannya terkontrol dan apa yang masuk ke badan itu juga terkontrol. Nah, yang kedua, aku juga nyuruh Nyom biar tetap makan apa yang dia suka gitu. Dia makan Indomie, makan. Dia pada waktu itu kamu diet kan ini ya, maksudnya masih tetap makan lumpia. Masih, cuman memang saya sendiri yang memang milih, saya sementara bakal jauhin Indomie. Ya, itu memang pilihannya dia. Kalau dari aku sih nggak ada nyuruh jauhin Indomie gitu. Dikasih pilihan sesuai dengan kebiasaan makannya. Kayaknya gitu ya, kebiasaannya makannya apa, nanti baru disesuaikan dengan kebutuhan kalorinya. Itu sebelumnya saya tetap masih makan mie, masih ngemil tuh yang kacang disco tuh masih, tuh keripik-keripiknya masih, cuman dengan porsi yang berkurang ya, terus bertahap, terkontrol gitu. Sampai akhirnya memang saya mutusin udah baru ganti itu. Dari saat itu gas terus itu. Aku sama sekali nggak ada nyuruh dia berhenti makan nasi loh. Aku malah nyuruh dia makan nasi, harus makan nasi. Nah, oh ya, itu juga beda tuh. Ketika sebelum ketemu Setia yang masih bermasalah pergelangan kaki saya itu malah sebenarnya saya sempat ketika bengkak itu berhenti makan nasi. Tapi makan mie. Selama 3 bulan. Tapi makan mie. Dan coba bayangkan itu sama. Mie ya, roti ya, apa ya, kalau ada pasta-pastaan apalagi itu ya sama aja sebenarnya, cuman kan nggak mau ngaku gitu aja. Waktu aku nyuruh dia diet pun aku ada nyuruh dia nyetop nasi, aku tetap nyuruh dia makan nasi normal gitu. Harus malah makan nasi ketika olahraga tuh malah harus makan nasi. Malah dimarahin saya kalau nggak makan nasi. Sempat saya tuh nggak makan nasi,
Besoknya apa? Besoknya lemes, nggak bisa ngambil porsi olahraga. Porsi olahraganya nggak bisa saya ambil secara penuh. Dia tak marahin waktu itu karena dia udah makannya sedikit, terus waktu olahraga juga nggak ada makan sama sekali gitu loh. Sebelum olahraga harusnya makan dulu gitu. Lemes, saudara. Habis dari functional training, Nyom juga langsung masuk ke gym gitu lagi. Masuk ke gym, latihan beban. Itu nggak berasa. Jadi proses kalau penurunannya itu nggak berasa. Nggak tahu buat saya nggak berasa. Tahu-tahu udah longgar aja semua. Ya. Saya kan juga sempat kepikiran tuh, wah nanti gimana kalau nafsu makannya bakalan menggila lagi gitu, maksudnya karena sebelumnya saya makan ngawur. Ternyata nggak tahu ya, untuk orang lain ya saya kurang tahu, mungkin Setia yang lebih bisa jelasin. Yuk kita makan apa gitu, makan yang enak-enak, yang berminyak, yang ini. Tapi sesekali malah dia sendiri yang ngajain. Saya sendiri malah nanya, seriusan gitu. Ya serius, oke. Malah setelah makan yang istilahnya Malah tetap turun ya? Malah tetap turun. Jangan salah. Tetap turun berat badannya loh. Jangan salah. Itu makannya gila-gilaan waktu itu. Kan gila tuh. Kita mukbang tuh tiga tempat satu hari itu. 3 tempat satu hari. Itu makanan yang hitungan kalorinya gede-gede semua itu. Nasi goreng babi, porsi kedua, kuli. Yang kedua apa nih? Yang kedua itu Chinese food. Ya, Chinese food. Itu ada sapo tahu, Fuyung Hai. Di Depot Pingping ya. Nah, Depot Pingping. Tuh kalau mau ke Depot Pingping, itu enak tuh. Itu luar biasa loh rasanya. Enak sekali itu. Enak, terjangkau. Dan porsinya lega tuh. Iya. Tuh buat itu yang emang suka makan banyak tuh ke situ aja. Puas. Pindah lagi itu belum selesai itu. Habis itu makan lagi. Iya, habis itu makan lagi kan kita malam ke mana? Begenyol. Begenyol di Mendolar di mana namanya? Di Penatih, ya. di Pomanis itu. Ya. Mendolar tuh. Dia malah nambah. Iya, aku nambah 2 kali loh. Porsi saya kalau di Mendolar memang banyak. Ibunya udah tahu. Memang banyak. Sebenarnya suruh nambah Mas Setia, cuman memang kondisi perut memang udah kenyang sekali, bukannya gimana, memang udah kenyang, nggak bisa nambah lagi. Itu 3 kali itu malah turun. Turun loh beratnya. Berapa kali itu diajak begitu? Saya pikir wah besok naik dah nih, ntar lagi nurunin. Enggak, karena saya waktu itu selalu ngukur di tiap minggu tuh progresnya, malah turun. Paling mentok stagnan. Iya, paling stuck sebentar. Naik sempat, tapi bentuk badannya lemaknya malah lebih hilang, tapi beratnya naik. Coba. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau nurunin berat badan aja, ya gampang aja gitu loh, nggak usah langsung ngurangin makan terlalu banyak. Jangan kayak gitu, yang dia pokoknya kayak yang aku jelasin di ngobrol santuy episode 1 deh. Yang paling penting itu ada kalian olahraga dulu, karena aku nyuruh Nyom juga olahraga aja dulu gitu loh. Jangan mikirin dietnya, cuman makanannya terkontrol. Benar-benar harus terkontrol. Jangan berlebihan kayak dulu pertama gitu. Walaupun itu terkontrol, itu saya makannya banyak sekali loh itu. Olahraga aja dulu, gerak aja dulu. Kalau misalnya bergerak udah turun, ya nggak usah diet lah, olahraga aja udah cukup. Kecuali kalau memang kalian mau bentuk badan yang sampai kayak bodybuilding gitu, ke arah estetik, ya kalian harus diet. Mau nggak mau kalian harus diet, makannya diatur, kalori dihitung, makronutrisi juga dihitung. Makronutrisi itu fat, karbohidrat, dan protein. Tuh ada jumlah-jumlahnya. Dan harus spesifik berarti ya itu memang spesifik. Ya. Kalau mau kalian kayak gitu arahnya, mau numbuhin otot, mau fat loss, mau body recomposisi, itu kalian harus hitung kalori. Mau nggak mau harus. Yang lebih ke visual berarti itu ya maksudnya. Iya, lebih ke visual. Tapi kalau cuma untuk kesehatan aja, ke health aja, ya nggak masalah, nggak usah hitung-hitungan kalori. Yang penting makanannya dijaga lah semua, terkontrol.
kontrol gitu. Nah itu kan semua pilihan. Ya tapi nanti aku bakal bahas kok tentang lost fat, terus body rekomposisi, terus muscle gain. Itu nanti aku bakal bahas kok di ngobrol satu yang berikutnya. Jadi nggak sekarang aku bahas karena kepanjangan. Jadi biar kita bahas nyom-nyom aja dulu. Sampai sekarang pun nyom-nyom nggak ada makan yang gimana, maksudnya ya biasa aja, makan ayam goreng iya, Sekarang malah makan ayam goreng. makan ayam goreng iya, makan nasi iya, makanan yang dia Normal, suka lah, makanan aja, normal. gitu loh. Makanan normal sih. Makanan Memang normal aja. memang sudah bukan yang rebus lagi, tapi sudah normal. Kan sekarang kamu udah jalan 1,5 tahun lah dia. 1,5 tahun. Ya 1,5 tahun lah, maksudnya memang signifikan banget lah ininya hasilnya, bukan cuma dari bentuk badan ya, tapi dari kesehatan juga ya. Ya. Itu sangat signifikan karena tuh yang terutama kayak yang harus kalian tuju tuh, yang paling utama tuh sebenarnya ini kesehatannya dulu gitu. Kesehatannya dulu. Kalau kesehatannya sudah baik, pasti bentuk badannya juga baik, nggak mungkin enggak gitu loh. Untuk tipe saya yang dulunya mager banget, itu bermasalahnya di pinggang, di Wah banyak lower back. Untuk saya pribadi itu waktu itu Banyak itu banget. benar-benar bermasalahnya di sana. Iya. Lower back, di pinggang, di apalagi di perut karena kebanyakan duduk. Iya, Jarang gerak. Itu banyak sampai tidur. sekarang memang sih masih nyeri, tapi progresnya lebih baik. dari tahun lalu jauh. Untuk menurut saya, untuk pengalaman saya sendiri dengan coachnya dia itu jauh. Buat kalian yang baru mau diet ya, ini benar-benar buat kalian yang baru mau diet atau yang memang sedang diet ekstrim itu berbahaya banget tau. Masalahnya yang kalian kasih makan itu bukan kalian aja gitu, bukan kamu aja yang kamu kasih makan. Yang kamu kasih makan itu juga organ-organ yang menggerakkan semua badanmu, otot, liver, jantung, usus, otak. Itu juga perlu kamu kasih makan gitu, asal kamu tahu aja. Itu nggak bisa dikurangin ya porsinya berarti ya? Bisa. Ada yang namanya BMR atau basal metabolic rate. Nah, kalian bisa searching tuh di Google. Basal metabolic rate ini adalah jumlah asupan kalori yang diperlukan oleh organ tubuh kalian agar tubuh kalian bisa bekerja dengan baik. Nah, itu loh. Kalau kurang dari itu bermasalah. Ya, berarti semuanya bermasalah. Tapi kebanyakan orang diet ekstrim, mereka nggak ada ngitung BMR mereka dulu gitu loh. Nggak ada ngitung BMR, terus asal nge-cut. Asal ngurangin aja udah. Bahkan ada yang cuma makan 1 apel 1 hari. Wah, itu udah parah banget tuh. Jadi organnya kasihan berarti itu ya kacau banget lah. Hormonnya kacau pasti, nggak mungkin nggak. Salah satu bentuk hormon kacau itu adalah salah satunya itu adalah gini, emosinya terganggu biasanya. Emosi terganggu, rambut mulai rontok, terus selalu kelaparan parah gitu loh. Oh, craving Ya, tuh craving, tiba-tiba jadi terjadi eating disorder. Jadi kalian tiba-tiba ngeliat makanan tuh kayak bener-bener nggak tahan nggak tahan, pokoknya kalian harus makan sebanyak-banyaknya gitu loh. Itu hormon kalian tuh udah terganggu gitu loh. Itu loh bahayanya. Jangan pernah sama sekali mengurangi makanan kalian di bawah BMR. Ya, jangan pernah sekali mencoba untuk di bawah BMR gitu loh. Bahaya banget. Beberapa kali sudah ada kasus anak-anak remaja yang makan di bawah BMR ya meninggal gitu loh. Meninggal dunia. Itu sangat sangat disayangkan banget karena dia meniru apa yang ada di sosial media. Jadi banyak orang yang merekomendasikan harus makan kalori segini, harus makan A, B, C, D, nggak boleh makan A, B, C, D. Itu udah salah banget lah menurutku. Beda tubuh, beda ini berarti ya? Iya. Nggak bisa sama ya? Kan anak perempuan yang meninggal, dia masih remaja lah, umur kelas 1 SMA kalau nggak salah. Dulu tuh beritanya sempat viral tuh. Dia diet ekstrim sampai organ-organ tubuhnya terganggu dan sudah tidak berfungsi lagi gara-gara diet ekstrim itu. Kalau nggak salah dia diet tuh sekitar makan sehari itu cuma 100 sampai 300 kalori aja.
Ya akhirnya dia berjalan itu selama 3 bulanan kalau nggak salah tuh 3 bulanan ya akhirnya bermasalah langsung meninggal karena dia kekurangan makan, badannya dia kekurangan makan dan tubuhnya tidak bisa bekerja dengan baik gitu. Nah, Jangan tidak dia- disarankan, sangat tidak disarankan. Saya juga tahu dari Setia. Sebelumnya saya pun juga ngawur begitu juga, asal ngurangin aja tanpa ngitung apa tadi BMR-nya, saya kebutuhannya apa. Waktu itu asal ngurangin aja. Memang turun karena saya juga olahraga waktu itu, tapi lebih ke waktu itu kalau nggak salah kardio. Hanya kardio aja waktu itu. Untungnya cuma lemes. Nggak lewat. Iya. Kalau udah nyampe di rumah Tuhan kan kita nggak ketemu ya. Nah itu nggak bisa bikin video ini. Jadi kunci sukses itu cuma konsisten mau belajar, jangan gampang nyerah gitu loh. Baru berat badannya nggak ada turun gitu langsung nyerah, langsung semua dimakan, balas dendam gitu loh. Waduh, itu udah parah banget. Saya sering diomelin sama dia tuh gara-gara sering nimbang. Ngapain nimbang terus gitu, olahraga gitu. Itu memang fokusnya ke lebih sehat, sisanya bonus, bentuk badan atau apa itu bonus. Nggak begitu mikirin bentuk body saya bakal kayak gimana, enggak sih. Yang penting saya ngerasa badan saya lebih fit, lebih segar, ya lebih bagus aja tiap hari. Itu aja fokus saya. Ya buat teman-teman yang emang mau berubah bentuk tubuhnya gitu, ya belajarnya cari-cari aja informasi di internet, banyak banget cara-cara diet yang memang bisa kalian ikutin. Misalnya kalau kalian malas hitung kalori ya udah ikutin aja menu-menu yang ada di mana di internet gitu loh. Di Instagram banyak kok menu-menu diet sehat tuh boleh. Meal plan-nya boleh diikutin, tapi cari tahu dulu BMR-nya ya, BMR basal metabolic rate-nya dicari dulu. Kalau udah ketemu baru silahkan copy paste menu-menu atau meal plan yang ada di internet, silahkan. Nah, BMR kalian 1500, coba ini makannya di 2000, jadi kan lebih gampang. Jadi tinggal kalian cari makanan yang jumlah kalorinya 2000. Misalnya di Instagram tuh kan banyak tuh menu apa gitu sekian kalori, terus bahan-bahannya kan disebutin tuh, dijabarin tuh. Nah tiru lah, bikin lah yang kayak gitu, boleh. Itu lebih gampang lah menurutku. Itu patokan kasar ya. Ya itu sebagai patokan kasar yang bisa memudahkan lah kalau menurutku. Boleh kalian memang mau ngitung detail. Ya hitung detail lebih baik lagi, hasilnya lebih pasti gitu. Karena semua bisa kalian tahu hasilnya itu dari hitung-hitungan. Jadi kalau misalnya kalian mau hitung lebih detail ya lebih bagus, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, tiru aja menu-menu yang memang sudah ada di sosial media atau di Google gitu. Kita sempat tuh cerita ke dia, bahasanya tuh kayaknya bukan motivasinya tapi apa gitu ya, Setia bilang apa waktu itu bilang bukan motivasinya yang kuat, Motivasi karena kan alasannya ya. iya, karena Itu memang karena karena motivasi sakit. itu kan lahir karena memang ada pemicunya. Nah, pemicu Ada pemicunya soalnya. Dia kan karena sudah sakit, sudah kena diabetes gitu loh. Diabetes, jadi itu sebagai pemicunya dia untuk konsisten. saya harus merubah badan saya untuk lebih baik lagi. Itu alasan saya. Iya, kalian juga jangan nunggu Jangan nunggu sakit. Jangan nunggu sakit Ya. lah baru olahraga. Itu hal yang paling goblok menurutku. Ini Sumpah goblok itu. hitungannya sudah bandel gitu loh maksudnya. Saya jangan ditiru gitu loh maksudnya, yang harus nunggu ada masalah dulu gitu loh maksudnya, baru ada motivasi atau alasan kuat untuk berubah itu istilahnya. Jangan, kalau memang bisa ada kesadaran lebih dini untuk berubah ya istilahnya, Iya. untuk lebih baik lagi, mendingan jalankan. Lebih cepat lebih baik. Betul. Ya. Mikir ya nih, kalau dari dulu saya udah melakukan gini kan harusnya beda, tapi nasi sudah menjadi bubur, harus dijalanin. Mungkin kalau nggak dengan
dengan kena sakit gini saya nggak ketemu Setia, nggak merasakan ternyata berubah ke kondisi yang lebih baik itu seperti ini loh. Jangan mencari sehat pada saat sakit, intinya gitulah. Carilah sehat pada saat kalian selagi masih sehat, karena biayanya itu akan lebih murah dan lebih gampang untuk kalian mendapatkan kesehatan ketika kalian sehat gitu loh. Jangan mencari sehat pada saat kalian sudah tidak memegang kesehatan itu, atau alias kalian lagi sakit gitu. Itu pasti biayanya bakal lebih mahal dan lebih susah, karena kalian kondisi sakit gimana mau mengembalikan. Kalau misalnya kalian kena ini aja kena ginjal gitu, kalian harus cuci darah terus setiap minggu. Nah gimana cara kalian ngejar sehat tuh? Biayanya lebih mahal. Jangan sampai ya. Sekarang kalian kejar tuh sehat, olahraga, gerak, segala macam deh pokoknya. Mau main sepak bola, mau main basket, mau berenang gitu misalnya. Ya badminton, pokoknya aja badan kalian gerak. Tuh makannya juga dikontrol ya, bebas lah mau makan apa aja tapi dikontrol, tetap terkontrol. Mau makan goreng-gorengan silahkan tapi tetap terkontrol. Jangan lupa sayurannya juga harus banyak gitu loh. Seratnya. Sebenarnya mau hidup sehat tuh gampang, murah. Nggak ada kata-kata hidup sehat tuh mahal tuh, nggak ada. No, aku udah pengalaman berapa tahun dunia olahraga ya, nggak ada yang namanya sehat tuh mahal. Sehat itu murah. Mahal ketika kalian sedang sakit. Kalian udah kena sakit itu mahal jelas kan. Kalian harus menyembuhkan dulu penyakitnya, baru kalian bisa mencari sehat, baru bisa gerak gitu. Kalau kalian kondisi sakit gimana mau bisa gerak? Silahkan makannya kalian suka gitu, tapi bergeraknya juga harus aktif. Karena kan memang tubuh manusia itu dirancang untuk bergerak aktif, makanya kalian punya otot. Bukan dirancang untuk tidur-tiduran. Jangan mager kayak saya. Logikanya juga begini. Kalau kalian sehat, kalian bisa mencari banyak uang gitu, bisa kerja, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Kalau kalian sudah nggak ada kesehatan, maksudnya udah nggak sehat lagi, ya gimana mau kerja, gimana mau nyari uang gitu. Jadi syarat utama untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kalian suka itu adalah sehat. Sehatnya dulu, baru bisa melakukan kegiatan gitu. Pokoknya jangan males, cari terus informasi, terus belajar, coba aja terus, pasti berhasil kok. Nah, mungkin enggak, ya itu tadilah kita ngobrol santuy berdua ya soal pengalaman nyom-nyom. Mungkin banyak yang belum kesebut atau belum dijelasin ya, cuman paling enggak ya mungkin itu dulu ya gitu. Ya kita ngobrol santuy episode 2 sampai situ dulu. Ya nanti ada lagi lanjutannya episode 3 nanti. Ya episode 3 mungkin aku bakal bahas tentang lost fat, gimana cara ngitung kalorinya ya, biar bentuk badan kalian bagus, jelasin soal suplemen, semualah bakal aku jelasin free. Kalian bisa tonton ngobrol santuy di episode-episode berikutnya. Oke, ciao.